Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Hasanah, mahasiswi semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mengambil metode PowerPoint untuk UAS Teknologi Pendidikan. Baik di PPT yang saya tampilkan ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS yang membahas tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua adalah perilaku dan sikap sopan santun yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Adab ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan merupakan bagian penting dari nilai-nilai moral dan etika dalam banyak budaya, khususnya dalam ajaran agama Islam ini. Berikut adalah beberapa contoh adab terhadap orang tua. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang sangat besar terhadapnya, karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tetap saja ia belum dapat membalasnya. Yang kedua, yaitu menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tua itu menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau misalkan orang tua kita nyuruh yang baik-baik, nah kita harus ikuti perintahnya. Tapi kalau misalkan orang tua kita nyuruh yang tidak baik, contohnya nyuruh maksiat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, itu jangan diikuti ya. Di sini bahwasannya Allah berfirman ya dalam surat Luqman, yaitu yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu nomor 3, menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Yang selanjutnya nomor 4, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Nah, nomor 5, yaitu tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah, di sini kita tidak boleh ya manggil orang tua kita dengan namanya. Tapi kita harus memanggil orang tua dengan nama-nama yang indah, dengan panggilan-panggilan yang indah. Contohnya, wahai ibuku sayang, wahai ayahku tercinta. Nah, seperti itu baru boleh ya. Nah, selanjutnya di sini ada nomor 6. Nomor 6 ini yaitu tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulunya dalam berjalan. Di sini juga kita tidak boleh ya untuk mendahului orang tua kita berjalan, tidak boleh. Kalau misalkan orang tua, bukan hanya orang tua kita aja, semua orang tua nih ya, kalau misalkan mereka jalan, nah kita nggak boleh buru-buru untuk mendahului mereka, tapi kita harus nungguin mereka jalan, maka kita di belakangnya mengikuti mereka. Nah, selanjutnya nomor 7, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Di sini dikisahkan pada zaman dahulu kala ada 3 orang Baduy yang berjalan-jalan sore di padang pasir. Nah, ketika berjalan-jalan sore itu mereka memutuskan untuk bermalam di gua karena kan kemalaman. Nah, bermalam di gua. Lalu ketika ketiga orang itu masuk ke gua, nah tiba-tiba saja gua itu tertutup oleh batu-batu yang sangat besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Maka salah satu dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat-ingat kebaikan kepada orang tuanya. Lalu kedua temannya yang ikut terjebak di gua itu mengikutinya
berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengingat-ingat kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kedua orang tuanya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gua itu terbuka. Nah, dari sini kita bisa ya menyimpulkan bahwasannya ketika kita baik kepada orang tua, maka akan terbentang jalan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Selanjutnya mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Nah, di sini kita harus mendoakan orang tua kita, karena ketika anak Adam meninggal dunia, maka ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Selanjutnya yaitu berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua telah wafat. Yang nomor 10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Dan yang nomor 11 yaitu tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Di sini kita tidak boleh ya, kalau misalnya kita lagi ngobrol atau berbicara dengan orang tua kita, suara kita lebih keras daripada suara kedua orang tua kita, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya nomor 12, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti lah baik, siap, atau baiklah. Selanjutnya nomor 13, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua, seperti melayani mereka menyuapi makan dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anaknya sendiri. Nah, nomor 14, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada kedua orang tuamu maupun pelaksanaannya perintahnya yang dilakukan olehnya. Nah, yang terakhir yaitu janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan yang sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Semua itu tentang adab kepada orang tua. Selanjutnya yaitu adab terhadap guru. Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Seorang yang digugu dan ditiru ini menyalurkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Dengan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati oleh kita. Selanjutnya, berikut beberapa contoh adab terhadap guru. Yang pertama, menghormati dan menghargainya. Kita harus menghormati dan menghargai guru kita karena guru kita telah berjasa untuk kita. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Nah, di sini harus digarisbawahi ya, bahwasannya kita tidak boleh mencari-cari kelemahan dan kesalahan guru kita. Itu tidak sopan. Dan yang ketiga, tidak menggibahkannya. Nah, di sini juga kita tidak boleh menggibahkan guru kita. Apa sih menggibahkan itu? Menggibahkan itu berbicara kejelekan tentang guru kita di belakang guru, itu adalah menggibahkan. Selanjutnya nomor 4, mendoakannya dari kejauhan semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Nomor 5, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan. Nomor 6, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya karena hal itu mengangkat keduanya di mata manusia. Selanjutnya nomor 7, menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Nah, di sini nomor 8 yaitu taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nomor 9, bertutur kata dengan lemah lembut dan penuh rendah hati kepada guru kita. Nomor 10, minta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis atau dari kelas, memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Nah, dari yang terakhir yaitu nomor 11, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Nah, selanjutnya yaitu ada deskripsikan gambar di bawah ini. Di sini kita
tugasnya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan ya gambar yang ada di bawah ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, adapun materi pekan depan yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Kita akan membahas apa saja nih di keteladanan Nabi Musa alaihissalam itu. Yang pertama, kita akan membahas sejarah kehidupan Nabi Musa, dan yang kedua, kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat Nabi Musa. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang adab seorang muslim kepada orang tua dan guru. Sebelumnya saya mohon maaf jika dari penjelasan saya ada yang kurang atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik li ahsani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.